bukan di atas JJ atau Acep, tapi menyalip Deddy Mulyadi. Nah, dari data survei seminggu sebelum pilkada dilakukan, tanggal 27 nanti sepertinya ya sangat-sangat berat ya buat Saihu ya. Kecuali tingkat partisipasi yang sangat timpang. Nah, ini kan survei dengan mengasumsikan partisipasi yang kurang lebih berimbang antara pendukung Deddy dengan pendukung Saihu. Tapi kalau misalnya nanti di tanggal 27 pendukung Saihu berkali-kali lipat lebih potensial datang ke TPS ketimbang pendukung Deddy Mulyadi, maka bisa jadi hasil pemilu nanti lebih ketat ketimbang yang diduga. Gitu. Nah, ini simulasi 4 nama calon gubernur saja, polanya mirip dengan sebelumnya ya. Jadi polanya sama ya, pada November tanggal 14 sampai 20 Deddy Mulyadi memperoleh dukungan 71,3%, Saihu 15,6%, JJ 3,6%, Acep 3,3%. Selisih antara Acep dengan JJ tidak signifikan, selisih kedua calon ini dengan Saihu signifikan. Jadi Saihu signifikan berada di peringkat kedua dan Deddy sangat signifikan berada di peringkat pertama. Kalau kita lihat data ini, mereka yang mengatakan tidak tahu, tidak jawab, itu menurun dibanding sebelumnya. Sekarang tinggal 27% warga Jawa Barat yang tidak bisa menyebut secara spontan siapa calon gubernur mereka. Tetapi dari sekitar 83% warga Jawa Barat yang bisa menyebut nama calon gubernur secara spontan, itu 55,3% menyebut nama Deddy Mulyadi. Jadi sudah menyentuh di atas angka 50% masyarakat Jabar yang punya preferensi elektoral dengan berencana memilih Deddy Mulyadi. Jadi ini biasa disebut kalangan ahli sebagai satu simulasi untuk mengukur strong voters, pemilih yang kuat. Karena tanpa kita sodorkan pilihan jawaban, itu masyarakat yang terpilih secara random sebagai responden itu bisa menyebut nama secara langsung. Jadi ini ukuran dari pemilih kuat. Nah, kalau melihat perolehan Deddy Mulyadi sudah menyentuh di atas 55%, jangan lupa bulan lalu yang menyebut nama Deddy secara spontan baru 47,5%. Dan ini wajar ya, biasanya pemilih yang sudah punya preferensi, terutama dalam simulasi 4 nama ya, atau simulasi surat suara, itu mungkin menyebut, tetapi pada saat bulan Oktober lalu itu belum punya kedekatan atau kedekatan secara khusus ya. Tetapi kali ini mulai itu mereka yang sebelumnya memilih Deddy Mulyadi harus di-brief dulu, sekarang tanpa harus di-brief melalui simulasi surat suara, mereka sudah bisa menyebut nama Deddy Mulyadi di angka 55,3%. Nah, Saihu juga naik dari 9% di bulan Oktober, kemudian ada kenaikan pemilih strong votersnya Saihu menjadi 12,1%. Sementara nama-nama lain cenderung stabil ya, yaitu Acep maupun JJ. Ada juga yang menyebut Ilham Akbar Habibie, tapi kita tahu Ilham ini adalah pasangan Ahmad Saihu, tetapi kisarannya di bawah 1%. Jadi dari sini hanya ada 2 nama yang punya indikasi meningkat, meskipun lagi-lagi pertanyaan yang muncul kemudian, adakah waktu yang tersedia buat Saihu dan Ilham untuk mengejar ketertinggalan yang jaraknya kalau kita lihat dari simulasi top of mind, itu jaraknya sangat jauh. Jadi total ada 43% ya, selisih antara Deddy dengan Ahmad Saihu. Nah, nanti kita bisa diskusikan mungkin enggak ya dengan kisaran selisih sejauh ini ada waktu, ada potensi buat Saihu untuk mengejar. Nah, kemudian simulasi berikutnya ini simulasi 8 nama, 4 nama calon gubernur, 4 nama calon wakil gubernur. Nah, kalau disodori dengan simulasi ini, ada pilihan nama alfabetis ya.
Ini belum simulasi surat suara. Mereka yang belum menentukan pilihan itu berkurang. Di top of mind sebelumnya ada 27%, dalam simulasi ini tinggal 10%. Wajar, ya, karena ada nama-nama calon yang belum dikenal oleh responden. Nah, karenanya ketika disodori top of mind mereka tidak bisa menyebut secara langsung. Dalam simulasi ini berkurang 17% mereka para pemilih undecided voters, ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata berkurangnya undecided ini tidak ngeblok ke salah satu calon. Jadi tidak calon di simulasi sebelumnya, maka proporsi sebaran dari TTTJ juga semakin banyak. Demikian juga sebaliknya. Misalnya Deddy Mulyadi di simulasi top of mind itu dapat 55%. Dalam simulasi ini meningkat jadi 66,8%. Bukan di atas JJ atau ACEP, tapi menyalip Deddy Mulyadi. Nah, dari data survei seminggu sebelum pilkada dilakukan, tanggal 27 nanti sepertinya ya sangat-sangat berat ya buat Saihu, ya. Kecuali tingkat partisipasi yang sangat timpang. Nah, ini kan survei dengan mengasumsikan partisipasi yang kurang lebih berimbang antara pendukung Deddy dengan pendukung Saihu. Tapi kalau misalnya nanti di tanggal 27 pendukung Saihu berkali-kali lipat lebih potensial datang ke TPS ketimbang pendukung Deddy Mulyadi, maka bisa jadi hasil pemilu nanti lebih ketat ketimbang yang diduga. Nah, ini simulasi 4 nama calon gubernur saja, polanya mirip dengan sebelumnya, ya. Jadi polanya sama, ya. Pada November tanggal 14 sampai 20 Deddy Mulyadi memperoleh dukungan 71,3%, Saihu 15,6%, JJ 3,6%, ACEP 3,3%. Selisih antara ACEP dengan JJ tidak signifikan, selisih kedua calon ini dengan Saihu signifikan. Jadi Saihu signifikan berada di peringkat kedua dan Deddy sangat signifikan berada di peringkat pertama. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian